Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa channel YouTube Faiz Aidin. Berjumpa lagi bersama saya Faiz Aidin, dan kali ini akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih cara mudah menghafal Al-Quran, khususnya kita menghafal Al-Quran 30 juz. Bersama saya ada saudara Yafi Najwan dari mahasiswa FDI UIN Jakarta. Selamat datang Mas Yafi, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, beliau telah menyempatkan diri untuk berbagi pengalaman bagaimana sih cara menghafal Al-Quran 30 juz dengan mudah gitu kan. Beliau alhamdulillah telah wisuda tahfidz di Ma'had Darussunnah Ciputat 30 juz. Langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada Mas Yafi, beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Mas Yafi menghafal Al-Quran? Dari umur berapa? Baik, pertanyaan pertama akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Saya menghafal Al-Quran itu ketika pada masa sanawiyah. Sanawiyah itu saya menghafal cuman juz 30 doang. Jadi kemudian setelah selesai menghafal juz 30, payah untuk memurojaahnya, sulit untuk mendapatkan hafalan yang mungkin juz 30. Jadi mau masuk ke juz 1 pun agak ragu, karena itu berbarengan antara hafalan dengan bermain-main, kan masih masa muda. Ya. Jadi saya mulai menghafal fokusnya di masa aliyahnya. Oh ya, jadi beliau sudah menghafal dari sejak sanawiyah, mungkin umur 12 tahun ya, atau 13. Jadi Masya Allah sekali. Lalu untuk hafalan itu, apa yang memotivasi saudara Yafi ini untuk menghafal Al-Quran sejak dini malahan? Apa saja yang memotivasi atau tujuan apa sih menghafal Al-Quran tersebut? Tujuannya, saya pernah mendengar seorang syekh berkata dalam khutbahnya, segala sesuatu yang berbarengan, yang bersama dengan Al-Quran, maka Allah akan jadikan ia mulia. Dan ini sudah menjadi bukti. Rasulullah pun bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya menghafal Quran ini yang pertama karena ingin menggapai ridho dan rahmat Allah. Kemudian saya ingin menjadi orang yang mulia walaupun saya tidak menganggap diri saya yang mulia. Dan yang ketiga, saya ingin membanggakan keluarga saya, terlebih kedua orang tua saya. Ya, itulah tadi motivasi beliau. Lalu sekarang kan sudah alhamdulillah gitu, sudah wisuda tahfiz 30 juz. Dan bagaimana sih untuk menghafal tersebut bisa sampai 30 juz? Berapa waktu lama menghafalnya? Lalu mungkin seharinya berapa halaman atau berapa ayat itu yang bisa dihafalkan, dan durasi menghafal misalkan satu halaman itu berapa halaman? Mungkin bisa dibagikan pengalamannya dan cara-cara agar mudah menghafal Al-Quran tersebut, Mas Yafi. Silakan. Izin untuk membagi pengalaman ini. Yeah. Jadi saya menghafal Quran itu di nama lembaganya Hufaz Center Indonesia yang ada di Sumatera Utara, Medan. Jadi di Hufaz Center Indonesia ini mereka itu merekrut setiap 6 bulan sekali 48 orang, 16 perempuan dan 36 laki-laki. Jadi di seluruh pulau Sumatera termasuk Jambi, Padang, Palembang, seluruh pulau Sumatera itu ikut bergabung untuk seleksi di HCI ini, Hufaz Center Indonesia. Jadi zaman saya ini 2019 ada 800 orang yang mendaftar. Kemudian setelah ikut seleksi berbagai macam tahap, dan yang diambil 100 orang. Karena kota dari HCI ini atau Hufaz Center Indonesia ini cuma 48, jadi 100 tadi itu disaring, mana yang tadi tahapnya lebih bagus, mana bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih bagus, ditarik 48 orang. Dan alhamdulillah saya yang lemah ini, saya yang fakir ini mendapat peringkat ke-9. Jadi saya masuk ke HCI itu. Kemudian karena Hufaz Center Indonesia ini targetnya 6 bulan 30 juz, dan ada kerjasama dengan sekolah kami, jadi sistemnya ini 6 bulan kita ditarik untuk berada di HCI untuk menghafal, dan nilai pun tetap aman, Mas. Nilai tetap aman di sekolahnya. Jadi kan 6 bulan itu kan ada ujian UTS-nya, ada semesternya, itu aman semua, udah aman.
kita cuma menghafal. Fokus Jadi menghafal. iya betul. Jadi karena target 6 bulan 30 juz, satu hari kami itu paling minimal 5 halaman. 5 halaman paling minimal. Dan itu enggak satu hari, cuman dari jam 7 pagi sampai jam 11 harus sudah selesai 5 halaman. Hafalan baru tuh. Hafalan baru selesai 5 halaman, dan saya pun karena target saya bukan mau 6 bulan ya, saya ingin berharap tidak sampai 6 bulan, berharap cuman 3 bulan atau 4 bulan. Jadi saya satu hari itu bisa sampai 8 halaman, 12 halaman terkadang. Jadi saya menghafal Quran selesai di Hufaz Center Indonesia itu pada 4 bulan 19 hari selesai, tidak sampai 6 bulan. Itu karena rahmat Allah dan kemudahan Allah yang diberikan ke saya. Setelah selesai saya 4 bulan 19 hari, kemudian saya ikut sidang munaqasyah di pas ke 6 bulannya. Sidang munaqasyah itu sidang kita untuk menentukan yudisium di wisuda nanti. Nah, jadi ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan yang diberikan oleh dewan juri. Dewan juri itu ada 6 orang. Kemudian saya sendiri, macam sidang benar-benar gitu, Mas. 6 pertanyaan, alhamdulillah semuanya kita jawab, dan ketika di wisuda itu saya mendapatkan nilai mumtaz 90 ke atas. Tadi kan dalam sehari itu sampai 8 halaman ya, apa 8 lembar? 5 halaman. 5 halaman. Minimal 5 halaman. Nah ini Mas Syafi ini 8 halaman itu kan. Itu bagaimana, apakah satu halaman itu dibaca berpuluh-puluh kali, atau satu halaman itu berapa kali untuk memudahkan kita menghafal itu? Nah, tekniknya mungkin bisa dijelaskan secara rinci gitu. Kalau yang sampai saya tahu sekarang, metode menghafal Quran itu ada 2. Yang pertama ada metode tikror, yang kedua ada metode yadain. Kalau saya sendiri pribadi memakai metode yadain. Jadi perbedaannya, tikror ini adalah biasanya untuk dipakai anak-anak kecil yang baru menghafal atau orang-orang tua dewasa. Tikror itu kan istilahnya kan karoro yukarriru, mengulang-mengulang. Jadi metode tikror ini kita baca dulu 5 kali dengan melihatnya perlahan-perlahan. Misalnya kita buka Al-Qur'annya, kita baca dengan melihat innalladzina kafaru, itu kita lihat 5 kali, kemudian kita tutup. Kita baca tanpa melihat mushafnya. Innalladzina kafaru. Nah, kafaru misalnya lupa, baru kita buka. Rupanya sawaun. Nah, di sawaun ini kita baca lagi, kemudian kita tutup lagi. Di mana kita lupa, kita lihat lagi. Itu namanya metode tikror. Kalau saya karena metode yadain itu kita memahami dulu atau membaca dulu arti daripada ayat tadi. Jadi kita baca misalnya innalladzina kafaru, kita baca dulu artinya dulu. Innalladzina kafaru itu apa artinya? Artinya kita baca. Bahkan misalnya ada suatu ayat yang mengisahkan sebuah kisah peperangan, itu bahkan lebih mudah kita menghafalnya. Jadi saya baca dulu maknanya, kemudian saya masukkan kepada ayat yang berbahasa Arabnya. Itu metode saya. Ya, itulah pengalaman dari Mas Syafi yang sangat berharga untuk kita memotivasi untuk menghafal Al-Quran sekaligus teknis tadi. Pakai ada yadain, ada yang tikror. Mas Syafi ini mengambil pakai yadain, jadi kita melihat terjemahan terlebih dahulu lalu kita menghafalnya. Nah tentu butuh waktu yang tidak singkat untuk menghafal Al-Quran ini. Nah demi menjaga Al-Quran, terus demi dicintai oleh Allah, terus dianggap paling baik manusia oleh Rasulullah. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk meniatkan diri untuk menghafal Al-Quran, minimal ya sehari misalkan 1 ayat atau sehari 1 halaman, ya semampu kita lah. Yang penting kita sudah berusaha. Semoga kita mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin terakhir pesan atau statement dari Mas Syafi selaku penghafal Al-Quran untuk pemirsa sekalian, kaum muslimin khususnya, dipersilakan kepada Mas Syafi. Statementnya, kalau misalnya kata-kata indah atau quotes tentang Al-Quran, saya lumayan banyak karena ada guru-guru ngasih. Salah satunya, boleh saja kita mengatakan dulu punya mantan dan kini tinggal kenangan. Tapi jangan sekali-sekali kita bilang dulu kita punya hafalan dan kini terlupakan. Kemudian Imam Al-Ghazali pernah berkata, Al-Quran itu seperti utusan yang hidup. Kamu bertanya, Al-Quran pun menjawab. Kamu mendengarkan, Al-Quran pun memberikan kepuasan. Juga ada orang Jawa
kata-kata kalimat dari bahasa Jawa, witing trisno jailan soko kulino. Artinya itu lebih kurangnya cinta itu datang karena terbiasa. Maksudnya apa? Semakin sering kita dekat dengan Al-Quran, semakin sering kita bersama dengan Al-Quran, maka akan semakin kita mencintai Al-Quran itu lebih dalam. Kemudian yang terakhir, antara Al-Quran dan murojaah itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang dulunya hafalan Al-Quran itu tercepat, bahkan ada sampai sebulan, namun dia tidak memurojaah hafalan itu secara langsung, maka akan hilang, lenyap, sia-sia dia menghafal Al-Quran. Jadi murojaah adalah bukti setia dan menghafal adalah bukti cinta. Tidak akan ada cinta yang terus bertahan tanpa ada kesetiaan. Nah, terima kasih kepada Mas Syafi, sangat memotivasi untuk kita menghafal Al-Quran dan memurojaahnya, menjaga hafalan kita. Terima kasih kepada Mas Syafi telah menyempatkan waktunya di podcast kami, di channel kami yang butuh pencerahan-pencerahan tentang Al-Quran. Nah, nanti bisa kita membuat lagi video-video bersama para hafiz yang lain yang ada di Darussunnah ini. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan share, disilakan untuk subscribe channel kami dan memberikan komentar-komentar yang mendukung untuk channel kami. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, kami izin undur diri bersama Mas Syafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.